Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama AMTech Racing. Kali ini AMTech akan membahas sedikit tentang profil noken lift tertinggi seberapa kalian papas pada saat kalian memodifikasi motor standar. Tidak setelah rubah sudut atau sudah di custom ya, masih dalam kondisi head standar ya. Standar. Kita mempunyai bahan ya, Shogun 110 ya. Misal ini hanya sekedar satu bahan ya. Misal kalian akan memodifikasi noken as papras berapa mili di motor misal Mio ya. Besok kita akan menggarap Mio 150 terus Shogun ya. Nah, ini yang ada di sini adalah sebuah noken standar ya. Terus kalian bingung ya. Nih nanti akan tunjukkan dulu ya noken asnya ya. Kita lepas dulu ya. Nah ya. Di depan kalian ada sebuah noken as ya, noken as Shogun 110 ya. Kalian bingung ya mengejar power, kalian bingung ya. Bingung mau dipapras berapa mili, nanti tingginya berapa ya. Terus apakah mampu sebuah desain klep standarnya dengan retainer standar, dengan seat valve standar, terus per klepnya udah modif atau pakai standar. Maksimalnya berapa mili nanti yang akan dipapas di sini ya. Kalian tonton terus, jangan di skip, jangan lupa subscribe, like and comment ya. Share kalau kalian suka dengan AMTech, kalian share ke teman-teman agar mendapatkan ilmu tambahan ya dari AMTech ya. Langsung saja ya. Bagaimana menentukan sebuah noken as untuk dipapras berapa mili ya? Di video ini saya tidak akan memampas noken asnya, tapi saya akan berbagi sedikit ilmu dasarnya seperti apa, berapa mili untuk pemotongan base circle. Oke. Lanjut lagi ya. Apa sih yang perlu diperhitungkan untuk memotong sebuah base circle? Kita harus melihat jarak travel antara klep yang sudah terpasang semua, antara retainer, koko klep, dan seal klep. Fatalnya apabila mempunyai lift yang terlalu tinggi akan bagian apa ya, berpengaruh kaki, pada ya, apa berpengaruh itu? Pada mentok ya. Nah, ini kita akan mencoba menghitung berapa maksimum untuk pemotongan noken as ya, noken asnya Shogun ya. Ini contoh saja Shogun, misal kalian bisa dipraktekkan di rumah. Mau Shogun, mau Mio, mau Supra, mau apa, kalian harus mengetahui dasarnya dulu ya. Oke. Ini tanpa noken. Tanpa noken as ya, tanpa noken as. Ini pernya kita pakai yang lemes. Pakai per lemes. Ya, kita tidak pakai per klep yang aslinya ya. Kita menggunakan per skep ya. Biar pergerakannya itu enteng, didorong sama tangan. Jadi kita tahu rasanya dia menabrak seal atau tidak ya. Karena ya itu yang namanya jarak travel itu mempunyai batas maksimum, kecuali ada modifnya di bagian melepas valve spring, seat valve spring, atau mengganti retainer, itu beda lagi. Kita akan mencoba mengukur yang untuk posisi standar semua ya. Buat kalian-kalian yang ingin berinovasi di noken ya, di noken as, kalian bisa bertanya saya ya. Kalau saya lagi nggak sibuk, mungkin saya bisa balas WA kalian ya, ada di deskripsi, kalian bisa cari linknya ya. Oke, langsung saja ya nih. Ya, oke. Ini kita akan ukur misal gini ya. Oke. Kita akan mengukur jarak fullnya ya, full travelnya, klepnya itu mentoknya seberapa ya. Kita akan diangkat 0 ya. Kita tekan full ya. Kalian bisa baca di dial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,6 ya. 7,6. Nah, untuk lift 7,6 ya, berarti tidak ada spasi sama sekali untuk dia apa? Tidak ada kerenggangan, sisa itulah, sisa travelnya itu udah nggak ada, 0 ya. Makanya itu rawan. Rawannya apa? Nanti bisa pada saat dia floating akan seal clamp-nya tergencet ya.
tergencet, nanti saat 2 kali 3 kali dicoba ternyata ngebul gitu ya. Ya itu efeknya seperti itu. Langsung saja ya kita akan melihat lift aslinya ini ya. Terus Standar pemotongnya ya, pemotongannya maksimal berapa mili kita akan tahu. Oke. Kita akan masukkan ya. Pasang ya. Pasang noken as. Lalu kita masang retainer. Retainernya kita pasang semua. Ini di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Yeah. Bukan untuk menggurui, tapi kita saling berbagi ya, bagi mekanik-mekanik pemula yang ingin belajar mesin patak ya. Apa yang masih yang masih bingung ya, hal-hal yang paling mudah, misal kalian baru belajar mesin atau kalian belajar bongkar-bongkar atau korek-korek mesin standar, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Yang sudah pro atau yang sudah jago, kalian bisa simak saja ya, bantu teman-teman yang misalnya ada komentar bisa dibantu ya, jawab. bisa dibantu jawab ya. Ayo. Oke ya. Ini noken sudah terpasang, noken standar. Kita cari tahu seberapa tinggi asli ya. Aslinya lift noken maksimalnya berapa mili ya. Ini saya putar ya. In open 1 2 3 4 5 5,73 ya. 5,73. Oke, kita catat ya. Nangkanya baik. 5,73 ya. Aduh, tulisannya 5 ya. Ya, sing bener ya. Lah, oke. 5,73 ya. Lah, kalian mau mapras berapa mili? Liftnya nambah berapa mili? Untuk menaikkan lift 1 mili ya, berarti kita mempunyai toleransi berapa ya? Kita tadi sudah menghitung tanpa noken ya. Ya. Ini berarti bisa, kalau saya tambahkan lebih ya, tuh berarti ada 1,5 ya, 1,7 ya, 1,7 ya. Tadi 7,5 tadi 7,5 7,54 7,54 7,54 kan di sini 5,73 ya. Yeah. Oke, 5,73 ya, kita teruskan ya, karena ini masih ada jarak ya. Tuh, masih ada jarak. Ada sisa dari pergerakan klepnya. Kita akan memberikan berapa mili untuk angkatan lift tambahannya ya. Oke. Ini tadi 7, ya, kita ulangi lah. Ini dari 0 ya. Dari 0 pom bensin, oke. Yeah. 1 2 3 4 5 6. Iyalah, ulang. Nokennya sih diputar, goblok. Pakai baju salah gitu ya. Oke, ya. Kita akan mulai memutar dari awal ya. Berapa tinggi angkatan lift standarnya Suzuki Shogun ya. Saya akan putar nih dari sini nih ya. Dari noken ya. Dari noken as ya. Kita cari in opennya ya. Belandrang. Oke. Ya, oke. Segini lah ya. Ya. Kita akan bukaan liftnya. 1 ya. 2 3 4 5 5,72 ya, 5,73 yang tadi yang ditulis ya, 5,73 ya. Nih ketonasi ya, 5,73. Ini ada sisa spasi ya, masih ada sisa jarak travelnya ya. Kita akan menghitung sisanya ya. Tadi 5,73 ya, melewati angka 0 berarti 6 7 7,7 ya, 7,70 ya.
berarti ini salah tadi. Ya 7,70. Tadi agak neken seal clamp-nya dikit ya, tapi nggak apa-apa ya, sekedar hanya untuk pengetahuan saja ya. Misal Buat ada referensi aja ya. ya, misal ada seal clamp-nya ada yang ceper atau kalian bisa bermain di situ ya. Ini hanya untuk memberikan wawasan tambahan kepada kalian yang sering jebol-jebol saja di bagian pernokonan, oke? Nah, berarti kita akan hitung ya. 7,770 ya dikurangi 5,73. Berarti ada sisa 2,03. ya. Katakanlah 2 lah ya. Ya, 2 mili. Oke, ada 2 mili ya. Ada sisa 2 mili. Berarti kalian punya toleransi untuk membuat sebuah noken asnya menambahkan 2 mili di lift tertingginya ya. Itu di lift tertingginya. Di lift tertingginya tanpa menghilangkan seal clamp, tanpa merubah retainer ya. Masih standar semua. Masih standar semua. Kalian bisa bermain di angka menaikkan 2 mili. Berarti kalian bisa memotong ya 2 mili ya. Kalau base circle-nya naik 2 mili berarti liftnya tambah 2 mili, oke? Terus ya. Apalagi udah berapa menit? Ini sebenarnya 12 menit. penting nggak penting buat kalian ya. Hanya untuk sekedar wawasan tambahan kalian. Misal bingung, tapi jangan lupa kalian harus memberikan toleransi kepada klep agar dia tidak 0 ya. Berarti kalian harus bermain di bawah 1, di bawah 2 ya. Kalau kalian memaksakan untuk 2 pada saat floating, seal clamp-nya akan hancur pada saat floating atau pada saat RPM tinggi. Pada saat RPM tinggi akan tidak ada spasi, makanya ada jarak 0,07 inci ya. Tapi itu menurut buku Graham Bell. Tapi kalau yang namanya untuk mesin standar kan ada limiter, ada ya, intinya semua perlu diperhitungkan lah ya. Berarti kalian bisa bermain di 1,5 maksimal ya. Berarti kalian bisa menambahkan lift 1,5 atau kalian beli noken as aftermarket yang liftnya tambah ya. Misal gini, 5,7 ya, 5,73 ditambah 1,5 berarti 12,567. Nah, kalian misal ada noken as aftermarket, kalian langsung pasang ya, yang liftnya di atas 7,23, kalian akan harus merubah bagian dalam sebuah seal clamp-nya, rumah post clamp-nya, atau ya sebuah di dalamnya itu kalian harus pikirkan, atau menggunakan retainer yang lebih ceper agar jarak amannya dapat. Iya dapat. Oke. Kiranya cukup sekian lah ya, udah maksud Bok. Kalau kurang paham ya bisa. Kalau kurang paham kalian bisa coret-coret ya, coret-coret di bawah. Atau kalian bisa WA saya kalau kita lagi free ya, mungkin kita bisa balas. Tapi rata-rata kita balas ya, tidak ada yang tidak dibalas walaupun malam atau agak pagi itu ya, malam hampir pagi itu biasanya kita balas. Jadi seperti itu kesimpulannya ya. Bila kalian menggunakan noken as aftermarket atau pesan ke kami untuk lift, kalian harus memikirkan panjang batang ya, berpengaruh kepada jarak travel lift maksimumnya ya. Tidak bisa kalian memaksakan untuk karena ingin kencang agar menang dari musuh, kalian harus merubah, agak pusing ya. Tapi banyaklah caranya lah ya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan, misal kalian menggunakan lift maksimumnya 9 ya, atau 9, berapa, kalian tahu noken terus mau pesan ya, mau pesan ke AMTech, head saya standar, sporting saya standar, tapi saya pingin noken asnya racing gitu ya. Kalian harus memikirkan jarak travelnya. Jangan asal kalian langsung pasang, trouble ya, kalian terus komplain ke yang bikin noken. Yang salah bukan yang bikin noken, tapi yang pasang gitu loh ya. Kalian harus cerdas ya. Jangan menyepelekan hal-hal yang kecil seperti itu ya. Saya tidak bisa panjang lebar ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like and comment. Kalau ada waktu ya, kita akan bahas semua tentang mesin 4 tak, dari mulai standar sampai racing. Besok kita akan mereview porting ya, downgrade-nya motor balap seperti apa, kenapa bisa masuk ke motor standar ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus buat
Bosan dalam narai ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.